Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar BTQ, baca tulis Al-Quran. Pertemuan kali ini anak-anak sekalian, kita akan sama-sama belajar BTQ tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf dari sudut bahasa ialah berhenti atau menahan. Manakala dari sudut istilah tajwid ialah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Jadi dikatakan wakaf itu secara bahasa berhenti atau menahan. Sedangkan menurut tajwid, wakaf itu menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Anak-anak sekalian, tanda-tanda wakaf. Yang pertama, perhatikan ada tanda mim. Disebut juga dengan wakaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim disebut juga wakaf tam, sempurna, karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Anak-anak sekalian, ulangi lagi. Yang kelima adalah wakaf dengan tanda shad, disebut juga dengan wakaf murokhash, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti, namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Yang keenam, anak-anak sekalian, tanda wakaf dengan so, lam dengan ya. Jadi tanda sod, lam dengan ya merupakan singkatan dari al-wasl awwa aula, yang bermakna apa? Wasol. Al-wasl itu artinya wasol, diteruskan atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya adalah lebih baik. Jadi kalau ada tanda seperti ini dilanjutkan adalah lebih baik. Yang ketujuh, wakaf tanda qaf merupakan singkatan dari qila alaihil waqfi, yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Yang kedelapan, anak-anak sekalian, tanda sod dengan lam merupakan singkatan dari qad yusollu, yang bermakna kadangkala boleh diwasol. Maka dari itu lebih baik berhenti walau kadangkala boleh diwasolkan. Jadi tanda sod dengan lam itu merupakan singkatan dari qad yusollu, yang bermakna kadangkala boleh diwasolkan. Maka dari itu lebih baik berhenti walau kadangkala boleh diwasolkan. Anak-anak sekalian, yang kesembilan, tanda wakaf dengan kif atau qaf lam ya. Waqful ula bermaksud berhenti, yakni lebih diutamakan untuk berhenti. Yang kesepuluh, tanda sin atau tanda saktah, menandakan berhenti seketika tanpa mengambil napas. Dengan kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil napas, harus untuk meneruskan bacaan. Yang ke-11, tanda la atau adamul waqfi, bermaksud tidak boleh berhenti. Tanda ini
muncul kadangkala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, maka tidak dibenarkan untuk berhenti. Dan jika berada di penghujung ayat, pembaca tersebut boleh berhenti atau tidak. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ada tanda wakaf kaf, merupakan singkatan dari kadzalik yang bermakna serupa. Dengan kata lain, makna dari wakaf ini serupa dengan wakaf yang sebelumnya muncul. Yang ke-13, tanda berhenti 3. Maaf ya, di sini contohnya dengan titik 3 ke samping. Seharusnya titik 3 ya, yaitu di bawah 2, di atas 1. Berdampingan ya, yang disebut sebagai wakaf muraqabah atau wakaf ta'anuk terikat. Wakaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana-mana saja. Dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Tidak boleh kedua-duanya. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. Anak-anak sekalian, ada 13 tanda wakaf. Mudah-mudahan dengan wakaf ini memperbaiki bacaannya sehingga bagus bacaan Al-Qur'annya ya. Jadi tahu di mana kita harus berhenti, di mana kita harus melanjutkan bacaan. Boleh juga berhenti, boleh tidak. Maka tanda wakaf ini ada 13 tanda wakaf. Mudah-mudahan kita sama-sama untuk menghafalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.